Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Girana. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang praktek ke-12 tentang menghitung dua tabel, atau kita khususkan pada bagian ini kita akan menggunakan salah satu fungsi dari Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Pada bagian ini saya akan menggunakan VLOOKUP saja karena itu lebih bersesuaian dengan apa yang kita praktekkan pada bagian ini. Dengan tujuan praktek itu sebagai berikut, kita langsung menuju ke kasus 1. Buatlah tabel seperti berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Kita langsung buat tabel seperti gambar ini. Karena lama, maka saya gunakan fungsi copy saja. Di sini kita copy. Ini copy dulu, copy. Kita pastekan di sini. Paste, kemudian atur agar enak dipandang. Itu kemudian kita juga copy dulu ini data induknya, copy, saya pastekan di sini saja, pastekan di sini. Nah, ini udah bagus lah, segini mah kelihatan. Kemudian yang terakhir kita copy bagian tabel yang akan kita isi sebagai, kalau pada praktek ini, yaitu untuk mendata peminjaman buku pada suatu perpustakaan, ya, perpustakaan sekolah mungkin. Kita copy, kita pastekan di sini, paste. Nah, ini kita ininya ini. Nah, kita lihat ini ada apa dengan ini. Kita hapus dulu semuanya. Nah, kita langsung pertama kita ikuti langkah-langkah sini, yaitu sudah urutkan daftar buku tersebut, kode fakultas root sudah terurut. Kita buatlah dalam tabel lembar 2 punya buku tersebut sudah. Buatlah kolom gunakan fasilitas VLOOKUP, yaitu true. Saya mungkin lebih enak menggunakan false mungkin ya, karena true itu ketika tidak ada datanya maka akan dialihkan ke data yang terdekat, jadi itu datanya semakin tidak akurat. Mungkin saya gunakan VLOOKUP dengan false di sini. Maka kita langsung ke judul buku. Judul buku di sininya kan judul buku sama dengan VLOOKUP. Oke, di sini kode buku di sini yang ingin kita pakai. Kemudian yang kedua itu tabel array. Sebelumnya saya belum dinamai dulu tabel array-nya, lupa. Ini ranknya tabel array kita namai sebagai daftar underscore buku. Oke, sudah. Kemudian yang ini, ini agak panjang nih. Kita namai sebagai daftar induk. Oke, sudah. Kita langsung ke sini. Tadi itu, nah di sini judul buku, VLOOKUP. Kemudian ini di sini, dan tabel array. Tabel array itu tadi daftar buku ya, berarti daftar buku yang pertama. Daftar buku, kemudian yang mana gitu kolomnya, berarti saya gunakan karena ini judul buku, maka judul buku itu yang array kedua, berarti indeks kedua. Kemudian di sini false, enter. Nah, ini sudah berhasil di sini. Kedua ini yang di sini berarti kita gunakan VLOOKUP lagi, VLOOKUP sama di sini. Kemudian koma daftar buku. Kemudian di sini ketiga, berarti penerbit ketiga, array ketiga. Kita lihat di sini. Nah, ini penerbit, pengarang penerbit. Pengarang ketiga, false. Oke, kita lihat benar. Ketiga 1 2 3. Berarti berurutan ya, ketiga keempat. Sekarang berarti yang keempat. Kita copy saja biar cepat. Tadi itu harusnya di copy aja biar cepat. Ctrl Z.
enter dulu, jangan lupa paste ininya keempat, tinggal ganti aja keempat. Oke. Kemudian setelah itu kita gunakan fasilitas NIS di sini, berarti VLOOKUP salah. Yang ingin kita masukkan itu NIS-nya itu karena NIS itu lebih gampang daripada nih nama banyak yang panjang namanya, maka kita gunakan NIS saja yang akan kita input dari daftar induk siswanya. Berarti di sini ini NIS, kemudian di sini daftar induk, kemudian di paste ke berapa gitu, terlihat ke nama itu berarti kedua ya, yang kedua false, enter. Kita lihat di sini tanggalnya kita abaikan terlebih dahulu. Di sini kita lihat saya menggunakan NIM. Oh ya, ini tipe ininya ganti dulu, saya gunakan tipe teks biar tidak ada. Oh, ini sudah teks ternyata, kita tipe teks 02001, enter, nama 11. Kita lihat benarkah? Benar, ternyata 011 nama. Dan si 001 itu ingin meminjam buku dengan kode matematika 1 mat 01 berarti. Kita lihat enter, ternyata benar ya, benar sesuai. Ternyata kita tanggal misalkan meminjamnya tanggal 01 ya, belum diklik 01 03 03 20 tanggal 2020. Bentar, ini kemana ini? Oh, ini. Nah, ini ke sini. Nah, ini. Dan tanggal kembalinya saya ini ingin menggunakan suatu penambahan. Jadi penambahan tanggal ini bertambah otomatis. Jadi ada otomatis ketika klik ini tanggal saya tambahkan 7, berarti artinya 7 ini bertambah 7 hari itu dari tanggal 1. Ketika enter, nah berarti tanggal kembalinya itu tanggal 8. Mudah saja begini. Kemudian kita drag ke bawah. Ketika kita drag yang ini, maka akan muncul itu NA. Agar tidak muncul NA, saya akan gunakan fungsi if di sini. Fungsi if kemudian di sini if ini jika ini tidak sama dengan 0, maka VLOOKUP ini munculkan ketika 0, maka munculkan 0, enter saja. Kemudian setelah itu kita drag ke bawah. Nah, itu sudah beres. Ini juga, ini enggak, di sini berarti if, berarti sama saja kode buku dan bentar, tidak sama dengan itu, titik koma di sini sama saja, titik 2, dan enter. Ini udah beres. Maka ketika di drag tetap 0 di sini. Ini juga sama, gunakan if, dan ini sama, ya benar, ini tidak sama dengan itu. Kemudian ini itu apaan? Nah, itu yang terakhir kita samakan dengan fungsi if, kemudian kolom yang ingin kita if apa? Korip 2, di sini terakhir teks biasa. Oke. Maka kita drag setelah beres, kemudian yang ini juga drag ke bawah. Nah, ini sudah beres. Nah, ini juga kita gunakan fungsi if, karena ketika drag ternyata ada tanggalan. Maka gunakan fungsi if sama. If jika ini diisi, if jika ini diisi tidak sama dengan 0, maka ini ketika gak ada isinya maka 0. Drag ke bawah. Nah, udah beres. Tinggal kita uji coba. Misal ada tanggal 2 itu yang meminjam satu orang, dia NIM-nya itu
018 003. Siapakah dia? Oh, lebih kosongnya ternyata. Nah, ternyata nama 33. Kemudian yang ingin dia pinjam yaitu buku, kode bukunya SA02. Nah, buku ini, ini kayaknya belum terdrag. Nah, gitu. Tanggal kembalinya sebagai berikut. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini sudah terjadi, template-nya tinggal digunakan saja. Mungkin penjelasan pada latihan kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.